Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel Coffee Coding, di mana kita ngoding, di situ ada kopi. Oke, jadi ini merupakan video kedua di seri atau playlist Linux tutorial, yang dimana di seri kali ini kita akan membahas tentang cara instalasi sistem operasi Linux lewat virtual machine, yaitu menggunakan VirtualBox. Tetapi alangkah baiknya sebelum kita melakukan proses instalasinya, kita bahas dulu materi tentang virtual machine. Oke, kita lanjut saja ke pembahasannya. Oke, jadi yang pertama, pengertian dari virtual machine. Nah, apa sih pengertian dari virtual machine itu? Jadi, virtual machine ini merupakan sebuah program perangkat lunak atau sistem operasi yang bisa mengontrol sebuah mesin komputer dan bisa mengizinkan pengguna atau user untuk menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu komputer saja. Jadi, artinya kita bisa mencoba menginstal ataupun menjalankan satu atau lebih sistem operasi hanya dalam satu komputer saja. Oke, selanjutnya ada fungsi virtual machine. Fungsi dari virtual machine yang pertama diantaranya untuk mencoba sistem operasi baru. Jadi kita bisa mencoba sistem operasi lain di dalam komputer kita, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebagai contoh misalnya di komputer kita menggunakan sistem operasi Windows 10. Nah, kita ingin mencoba atau menjalankan sistem operasi yang lain, misalnya sistem operasi Linux, tetapi tanpa berganti ke sistem operasi yang baru. Misalnya seperti kita melakukan dual booting dengan sistem operasi yang lain, yang mengharuskan merestart ulang komputer kita. Atau misalnya kita menggunakan komputer lain untuk menjalankan sistem operasi yang ingin kita coba. Nah, dengan menggunakan virtual machine ini, kita tidak perlu lagi melakukan kedua hal tersebut. Kita hanya perlu satu komputer saja untuk menjalankan sistem operasi yang lainnya. Dan kita bisa menjalankan kedua sistem operasi tersebut secara bersamaan sekaligus. Setelah itu, fungsi yang kedua untuk menguji sistem operasi yang berbeda. Bukan hanya sekedar mencoba sistem operasi yang baru, di virtual machine juga kita bisa melakukan pengujian sistem operasi. Misalnya, sistem operasi yang ingin kita uji itu sistem operasi Linux. Maka kita bisa menguji coba sistem operasi Linux tersebut, misalnya dengan melakukan eksperimen atau mengenali bagaimana sih cara kerja dari sistem operasi Linux tersebut. Lalu fungsi yang ketiga untuk menguji software pada platform. Yang artinya kita jika ingin melihat apakah sebuah aplikasi atau software itu bisa bekerja pada sistem operasi yang berbeda, maka cukup menggunakan virtual machine untuk mengujinya apakah software itu bisa dijalankan tidak sih di sistem operasi yang lain. Nah, jadi kita tidak perlu lagi menginstalnya pada beberapa komputer yang berbeda. Setelah itu fungsi yang keempat untuk kompilasi pada server yang berbeda. Artinya, aplikasi yang berjalan di beberapa server itu bisa dimasukkan ke dalam virtual machine dan dijalankan hanya dalam satu PC saja. Fungsi ini tuh biasanya dimanfaatkan untuk bisnis atau perusahaan yang punya aplikasi yang jalannya itu di beberapa server dan ingin menjalankannya hanya di satu sistem komputer saja atau mesin komputer saja. Sehingga nantinya dalam masalah keamanan itu bisa dicegah saat menjalankan server yang berbeda di OS yang sama. Nah, oke, setelah pengertian fungsi yang terakhir ada macam-macam dari virtual machine. Apa aja sih macam-macam dari virtual machine itu? Jadi yang pertama, VirtualBox. Nah, VirtualBox ini merupakan perangkat lunak atau software yang bisa dipakai untuk menjalankan sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Yang dimana VirtualBox ini akan kita pelajari saat ini nantinya. Nah, untuk link download VirtualBox ada di website resminya, yaitu di www.virtualbox.org/wiki/download. Atau nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi. Yang kedua, ada VMware Player. VMware Player ini software seperti halnya VirtualBox. Hanya saja bedanya itu dari sisi kelebihan dan kekurangannya. Untuk link downloadnya bisa dilihat di www.vmware.com/product/workstation-player.tml.
Yang terakhir ada QEMU dalam kurung Linux. Nah, seperti namanya, jadi QEMU ini merupakan virtual machine yang dipakainya khusus sistem operasi Linux saja. Penggunaan resource dari virtual machine itu relatif kecil dibandingkan virtual machine yang lain, VirtualBox dan VMware. Untuk link downloadnya ada di website resminya, yaitu di www.kemu.org/download. Nah, oke, mungkin segitu saja penjelasan tentang materi virtual machine. Kita lanjut saja ke proses instalasi VirtualBox-nya. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload software VirtualBox-nya dan ISO dari sistem operasi Linux-nya. Yang dimana ISO sistem operasi Linux yang akan kita download adalah Linux Mint. Untuk downloadnya kita butuh web browser, dimana saya akan menggunakan web browser Google Chrome. Nah, di bagian sini kita harus masuk ke website resmi dari VirtualBox-nya, atau kita bisa ketikkan VirtualBox. Oke. Nah, jika muncul seperti ini, kita klik saja download, maka akan diarahkan ke link wiki/download. Nah, di bagian sini kita bisa lihat VirtualBox 6.1.14 platform package, yang dimana ini merupakan versi dari VirtualBox-nya. Nah, terus di bawahnya kita bisa lihat ada beberapa sistem operasi. Karena kita menggunakan sistem operasi Windows, kita klik paling atas. Oke. Kita akan secara otomatis mendownload. Kita lihat. Nah, karena di sini saya kasusnya sudah mendownload, jadi kita langsung saja ke proses instalasi VirtualBox-nya. Oke, kita pergi ke lokasi di mana VirtualBox disimpan. Nah, jika kalian sudah mendownload software VirtualBox-nya, maka outputnya itu akan seperti ini. Nah, kita tinggal double klik saja untuk melakukan proses instalasinya. Double klik. Kita klik run. Kita tunggu. Nah, maka akan muncul tambah seperti ini. Kita klik next saja. Next lagi. Nah, di sini kita checklist saja semuanya ya. Kita klik next. Dan yes. Install. Oke, sini kita tinggal klik yes. Kita tunggu saja. Ntar sampai instalasinya selesai. Oke, proses instalasi selesai. Di sini kita unchecklist dulu saja dan klik finish. Terus langkah selanjutnya adalah menginstal ISO dari sistem operasi Linux-nya. Kita buka lagi Google Chrome-nya. Nah, kita ketikkan saja Linux Mint. Enter. Nah, dan di sini kita bisa lihat ada download. Kita klik download. Nah, di bagian sini kita scroll ke bawah dan ada download link. Dimana kita bisa lihat di sini terdapat 3 DI yang kita bisa install untuk Linux Mint-nya. Nah, DI atau desktop environment-nya ya, jadi ada 3, ada Cinnamon, ada Mate, ada XFCE. Nah, di sini kita akan menggunakan Cinnamon ya. Kita klik saja Cinnamon. Nah, di sini kita bisa lihat ukuran dari file ISO-nya itu 1,8 GB. Untuk downloadnya kita bisa scroll ke bawah di bagian download mirror. Nah, di sini kita tinggal pilih saja negaranya. Kita cari saja negara Indonesia. Scroll ke bawah. Nah, ini dia. Nah, setelah itu kita klik saja di sini, BAC. Oke, maka akan otomatis terinstall. Kita bisa lihat. Oke, karena di sini saya juga sudah menginstal ISO-nya, jadi kita tinggal langsung saja menjalankan software VirtualBox-nya. Nah, sebenarnya untuk hasil download dari ISO sistem operasi Linux itu berbentuk RAR seperti ini. Nah, kita tidak akan apa-apakan saja, tidak perlu diekstrak, diamkan saja. Nah, langkah selanjutnya kita buka software VirtualBox-nya. Kita ketikkan saja VirtualBox. Nah, ini Oracle VM VirtualBox. Kita klik yes. Tunggu sebentar. Oke, tampilan VirtualBox muncul seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat virtual machine baru. Nah, kita klik saja di bagian new di sini.
Nah, di bagian create virtual machine. Nah, di bagian name sini kita isikan nama dari virtual machine kita. Kita namakan saja Linux Mint. Lalu di bagian mesin folder ini merupakan tempat lokasi virtual mesin kita disimpan. Untuk lokasi defaultnya itu ada di drive C /users/robbie/virtualbox spasi VMS. Yang dimana Robbie ini merupakan nama user dari komputer kita. Nah, sebenarnya untuk lokasi penyimpanan ini kita bebas ingin disimpan di mana saja. Jika kalian ingin menyimpannya di lokasi defaultnya itu silakan saja. Namun saya di sini akan sedikit membagi tips dan trik untuk kalian dalam konfigurasi VirtualBox ini. Nah, sebaiknya untuk berjaga-jaga apabila nantinya sistem operasi pada hostnya rusak, maka lokasi default folder ini kita pindahkan saja ke drive lain selain drive C. Nah, karena pada umumnya drive lain selain drive C itu mempunyai kapasitas penyimpanan yang lebih besar, sehingga para pengguna atau user Windows itu lebih memilih drive tempat penyimpanan datanya itu yang lebih besar dibandingkan sistem Windows yaitu drive C. Di sini saya akan simpan saja di drive selain drive C. Kita klik saja tanda panah ini lalu klik other. Saya akan menyimpannya di USB drive ya, flash disk, dan saya akan membuat sebuah folder baru dengan nama yaitu vbox. Ntar klik double dan select folder. Oke, di bagian tipe di sini kita pilih Linux karena virtual machine yang akan kita install adalah Linux Mint. Lalu di bagian version kita pilih Ubuntu 64 bit. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya Linux Mint ini merupakan turunan dari Ubuntu. Dan 64 bit support dengan komputer saya. Jika kalian support 32 bit maka kalian bisa pilih ini. Sini saya pilih saja 64 bit. Lalu klik next. Nah, langkah kedua yaitu kita disuruh untuk menentukan ukuran besar memori yang akan dipakai oleh virtual machine kita. Ukuran memori ini tidak boleh melebihi dari kapasitas memori yang ada di komputer kita. Nah, sebaiknya agar tidak salah dalam menentukan besaran memori pada virtual machine, gunakanlah ukuran yang direkomendasikan oleh VirtualBox-nya. Nah, bisa kita lihat yang saat di langkah pertama, tadi saya klik next, itu langsung menunjukkan ke ukuran memorinya itu 1024 MB atau tepatnya 1 GB. Nah, artinya ini adalah ukuran memori yang direkomendasikan oleh VirtualBox-nya. Nah, terus di sini kita bisa lihat bahwa batas terkecil penentuan memori itu adalah 4 MB dan batas tertingginya sesuai dengan ukuran fisik pada komputer kita atau ukuran RAM yang ada di komputer kita. Karena di sini ukuran RAM saya 4 GB, jadi batas tertingginya adalah 4096 MB. Lalu di sini kita juga harus perhatikan ada garis pada ukuran memori, yang dimana warna garis ini mulai dari warna hijau, oranye, dan merah muda. Warna hijau ini artinya ini masih memasuki tahap posisi wajar, sedangkan warna oranye ini artinya sudah memasuki tahap awas atau waspada. Sedangkan merah muda ini sudah memasuki tahap di ambang kritis yang artinya sudah tidak direkomendasikan oleh VirtualBox-nya. Nah, oke, di sini saya isikan saja 2 GB ya. Untuk RAM-nya 2048 MB. Nah, kita bisa lihat di sini sedikit ke warna oranye. Tidak jadi masalah sih sebenarnya. Nah, lalu kita klik next saja. Lalu langkah selanjutnya kita di sini akan membuat hard disk yang akan kita pakai untuk virtual machine kita. Virtual machine ini membutuhkan hard disk, oleh karena itu kita akan membuat hard disk dengan cara memilih create a virtual hard disk now. Setelah itu kita klik create. Nah, di sini kita akan memilih tipe hard drive-nya. Di sini kita pilih saja tipe hard drive-nya VDI atau VirtualBox Disk Image. Lalu klik next. Nah, lalu di bagian sini kita akan memilih model dari hard disk virtual pada hard disk PC komputer kita. Ada dua pilihan di sini, ada dynamically allocated dan fixed size.
Yang dimana dynamic allocated ini artinya hard disk virtual itu ukurannya akan berkembang seiring penggunaan sampai batas yang ditentukan. Sedangkan fixed size artinya ukuran hard disk itu secara langsung akan mengambil ukuran sesuai yang ditetapkan pada hard disk fisik komputer. Nah, contoh misalnya untuk disk dengan ukuran 10 GB, maka file image yang akan terbuat juga akan 10 GB. Tapi kita juga harus perhatikan, karena jika kita memilih fixed size, maka disknya itu akan memakan waktu lama dalam membuat image dan tergantung pada performa hard disk kita juga. Nah, maka di sini kita pilih saja dynamically allocated agar alokasi hard disk virtual kita itu menyesuaikan dengan apa yang kita kerjakan pada virtual machine tersebut. Kita klik next. Lalu pada langkah ini kita diminta untuk menentukan lokasi penyimpanan virtual machine kita dan ukuran hard disk pada virtual machine kita. Untuk lokasi kita abaikan saja untuk lokasi penyimpanannya karena kita sudah menentukannya di langkah pertama tadi. Sedangkan untuk ukuran besar hard disk virtual machine-nya tetap kita harus memikirkan untuk menyesuaikan dengan ukuran fisik dari hard disk komputer kita dan juga menyesuaikan dengan banyaknya program atau tools yang akan kita install pada virtual machine Linux kita nantinya. Nah, di sini pada dasarnya untuk menginstal sistem operasi Linux itu dibutuhkan paling sedikit 12 GB. Di sini saya akan isikan saja 15 GB ya. Lalu kita klik create lagi. Nah, maka otomatis virtual machine ini akan terinstall. Setelah itu kita ke bagian setting. Oke, sedang loading. Nah, di bagian setting ini kita ke bagian sistem, lalu ke bagian prosesor. Di sini kita bisa lihat di bagian prosesor itu defaultnya 1. Nah, kita ubah ke 2 saja. Oke. Setelah itu kita ke bagian network, kita isi NAT saja defaultnya, lalu bagian storage saja langsung. Nah, di bagian storage kita bisa lihat di sini .empty, artinya kita belum memasukkan ISO dari sistem operasi Linux kita. Jadi kita tinggal masukkan saja, klik empty dan klik di bagian gambar disk ini, lalu choice create virtual optical disk. Kita pilih ISO yang sudah kita download sebelumnya, ini kita open, lalu kita choice. Setelah itu semua setting sudah dilakukan, kita klik saja OK. Nah, jika sudah seperti ini kita tinggal jalankan saja Linux Mint-nya, normal start. Oke, kita tunggu. Nah, di bagian sini kita pilih saja ISO-nya, lalu klik start. Oke. Nah, setelah masuk tampilan ini kita langsung saja pilih Start Linux Mint dengan menekan tombol enter. Oke, kita tunggu. Sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kita sudah masuk ke desktopnya Linux Mint seperti ini. Nah, tapi ini kita masih dalam posisi live CD, belum terinstall. Untuk menginstalnya kita tinggal klik ini, double klik. Oh ya, sebelumnya agar tampilannya enak dilihat, kita bisa klik view jadi scout mode. Kita switch saja. Tunggu sebentar.
Oke, maka tampilan akan seperti ini. Kita bisa perbesar. Nah, di bagian sini kita disuruh untuk memilih bahasa, kita pilih saja bahasa Inggris. Lalu klik continue. Nah, sini kita pilih Inggris lagi, continue lagi. Nah, di sini kita checklist saja install multimedia codecs-nya. Lalu klik continue. Oke. Untuk loadingnya memang sedikit lama ya. Nah, di sini ada dua option, erase disk and install Linux Mint dan something else. Untuk pilihan option kedua ini artinya kita disuruh untuk mengatur partisinya. Nah, agar lebih mudah kita pilih saja option yang pertama. Jadi kita langsung klik install now agar proses instalasinya mudah. Lalu kita klik continue. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di bagian sini kita masukkan daerah kita di mana. Saya akan masukkan daerah defaultnya saja di Jakarta. Lalu kita klik continue. Nah, di sini kita akan mengisikan nama, username, dan password. Oke, kita isikan saja misalkan Sidik. Lalu di bagian sini kita ada dua option ya. Untuk option pertama, login in automatically, artinya kita bisa login secara otomatis ya tanpa memasukkan password. Di sini kita pilih saja option kedua, require my password to login. Jadi meminta password kita terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat passwordnya. Oke, jika sudah kita tinggal klik continue lagi untuk melakukan instalasi sistem operasi Linux Mint-nya. Oke, kita tunggu. Nah, proses instalasi Linux Mint sedang berlangsung. Nah, untuk proses instalasi ini lumayan cukup lama ya, jadi saya skip terlebih dahulu. Oke, untuk proses instalasi Linux Mint-nya sudah selesai. Nah, jika proses instalasi Linux Mint-nya sudah selesai, maka kita akan disuruh untuk merestart ulang virtual mesinnya. Karena di sini saya sudah merestart ulangnya, jadi tinggal buka saja Linux Mint-nya. Nah, bisa kita lihat tampilan dari Linux Mint-nya akan seperti ini. CD dari Linux instalasinya sudah hilang ya, artinya sistem operasi Linux Mint kita sudah berhasil terinstall di VirtualBox-nya. Ya, cukup sampai di sini tutorial instalasi Linux Mint-nya. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe jika kalian suka dengan channel ini, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @coffee.coding_. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.